Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Esti Novianti, dengan NIM 3402190081, kelas Manajemen D, reguler semester 4. Nah, kemarin kita sudah memahami dan mempraktikkan payback period, PP, dan average rate of return atau ARR. Nah, kali ini untuk pertemuan ke-6 kita lanjutkan dalam berinvestasi. Tentunya kita harus menghitung dulu kelayakan, jangan sampai terjadi kerugian di masa yang akan datang. Nah, kali ini kita akan melanjutkan analisis ketiga, yaitu Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return atau IRR. Nah, untuk Net Present Value merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang. Menurut Johar Arifin dan Ahmad Fauzi. Nah, untuk internal rate of return adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kelayakannya bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital lebih kecil dari IRR. Nah, kemarin kita sudah di dalam kasus di soal yang pertemuan ke-5 ini. Nah, di video sebelumnya kita belum bisa menentukan mau pilih mesin A atau mesin B. Dan sekarang kita masuk ke analisis ketiga. Nah, untuk hitung Net Present Value (NPV) menurut Johan Arifin dan Ahmad Fauzi bahwa diperoleh dari present cash inflow dikurangi present value investasi. Present cash inflow ini cash yang masuk selama masa investasi. Nah, untuk internal rate of return adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Nah, langsung saja kita praktikkan. Untuk mencari NPV dari kasus ini kita susun dan buat tabel supaya lebih memudahkan. Nah, ini mesin A dan ini mesin B. Nah, untuk mesin A, initial investment-nya itu 28 juta dan untuk tingkat bunganya 15%. Untuk mesin B, initial investment-nya itu 32 juta dan tingkat bunganya itu sama 15%. Nah, untuk menghitung atau mengetahui net present value itu diperoleh dari present value. Nah, di sini kita harus tahu dulu cash inflow dan discount factor. Nah, yang minggu lalu itu kan punya keterkaitan. Cash inflow-nya berapa di mesin A? Kita bisa peroleh dari payback period. Kita ambil saja dari cash inflow. Jadi, menggunakan rumus sama dengan di cash flow. Lalu enter. Nah, kita tarik. Dan untuk diskon factor menggunakan rumus sama dengan 1 per 1 ditambah tingkat bunga. Nah, supaya tidak geser, kita kunci.
lalu pangkat tahun, lalu enter. Nah, untuk diskon vektor menggunakan 5 desimal, jadi kita kurangi. Nah, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah 5 desimal. Kita tarik. Nah, untuk present value menggunakan rumus sama dengan cash inflow dikali diskon vektor, lalu enter. Kita tarik. Nah, untuk total present value menggunakan auto sum, klik lalu enter. Kita samakan dulu dengan contoh yang saya sudah isi terlebih dahulu. Nah, ini sudah sama. Dan untuk yang selanjutnya, untuk mesin B, sama pengerjaannya kayak mesin A. Untuk cash inflow, kita bawa dari payback period. Nah, di cash inflow, lalu enter. Lalu tarik. Nah, untuk diskon vektor, sama rumusnya, sama dengan 1 per 1 ditambah tingkat bunga kunci pangkat tahun, lalu enter. Nah, ini juga sama, harus 5 desimal. Kita kurangi. Nah, ini udah 5. Lalu kita tarik. Nah, untuk present value sama rumusnya kayak yang mesin A, sama dengan cash inflow dikali diskon vektor, lalu enter. Nah, kalau yang seperti ini kita ubah tampilannya di number, lalu klik ini, lalu oke. Sudah berubah. Lalu kita tarik. Nah, untuk total sama menggunakan auto sum, lalu enter. Kita samakan dengan contohnya. Nah, ini sudah sama total present value mesin B-nya. Nah, selanjutnya untuk nilai sisa 5 tahun ke depan. Nah, untuk mesin B kan mempunyai nilai sisa. Nah, nilai sisanya itu kan 5 juta. Nah, di sini ditanyakan nilai sisa 5 tahun ke depan. Jadi, 5 juta sekarang, dan untuk 5 tahun ke depan itu berapa nilainya? Nah, untuk mengetahuinya menggunakan rumus sama dengan, nah, untuk 5 juta menggunakan 5, untuk 0 diganti jadi E, lalu 6 dikali 1 ditambah tingkat bunga pangkat 5, lalu enter. Nah, kita samakan dengan contoh. Nah, ini sudah sama. Lalu lanjut kita ke net present value menggunakan rumus sama dengan total present value dikurangi initial investment, lalu enter. Nah, untuk net present value mesin B menggunakan rumus sama dengan buka kurung total present value dikurangi initial investment, lalu ditambah
nilai sisa 5 tahun ke depan. Lalu enter. Nah, kita samakan. Nah, ini sudah sama. Nah, dari beberapa keterangan, apabila net present value nilainya plus, maka pilih plus yang terbesar. Jadi, di sini untuk nilai terbesar adalah mesin A. Jadi, dapat kita simpulkan untuk net present value, maka mesin A lebih layak diinvestasikan. Nah, untuk yang selanjutnya, kita masuk ke IRR. Untuk IRR sama tabelnya seperti net present value. Nah, ini tabelnya. Yang pertama kita cari untuk di IRR mesin A, cash inflow kita ambil dari sini. Jadi sama dengan kita klik di cash inflow, lalu enter. Nah, kita tarik. Untuk diskon vektor, kita menggunakan rumus saja. Sama dengan 1 per 1 ditambah tingkat bunga, kita kunci, lalu pangkat tahun, lalu enter, kita tarik. Nah, untuk present value sama dengan cash inflow dikali diskon vektor, lalu enter, kita tarik. Nah, untuk total menggunakan auto sum, lalu enter. Nah, ini kan sudah sama. Nah, untuk net present value, menggunakan rumus sama dengan total present dikurangi initial investment, lalu enter. Nah, untuk sekarang bagaimana caranya untuk tingkat bunga supaya NPV-nya itu 0, jadi berapa tingkat bunganya? Nah, ini disebut IRR. Di sini ada IRR aktual dan IRR estimate. IRR ini ada dua metode perhitungan. Nah, kita coba-coba aja di tingkat bunga berapa NPV-nya itu 0, misalnya tingkat bunga di 20%. Nah, ini masih jauh. Untuk mencapai nilai 0, kita naikkan jadi 30. Nah, masih jauh. Kita tambah jadi 35. Dikit lagi. Jadi 40. Coba 40. Nah, ini udah minus, jadi kita kurangi jadi 39, masih minus, kurangi lagi 38. Di antara 38 dan 39. Nah, yang pasnya itu 38,9533. Lalu enter. Nah, ini sudah 0. Nah, setelah itu kita bandingkan IRR di tingkat bunga nilai NPV-nya 0 dan tingkat bunga yang awal. Nah, untuk IRR aktual sama dengan ke tingkat bunga yang kedua, yang ini, lalu enter. Nah, untuk IRR estimate,
sama dengan, lalu tingkat bunga yang pertama, lalu enter. Nah, ini merupakan nilai akrual dan estimate. Untuk IRR mesin A, investasi diterima apabila IRR hitungan di tingkat bunga akrual lebih besar dari tingkat bunga per cost of capital sebelumnya. Jadi untuk keputusan diterima. Nah, bagaimana dengan IRR mesin B? Untuk IRR mesin B sama pengerjaannya kayak mesin A. Untuk cash inflow menggunakan rumus sama dengan cash inflow ini kita bawa lalu enter, lalu tarik. Nah, untuk diskon vektor kita harus menggunakan rumus supaya ketika kita mengubah tingkat bunga di net present value bisa ikut berubah. Menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah tingkat bunga kita kunci, lalu pangkat tahun, lalu enter. Kita tarik. Nah, untuk present value menggunakan rumus sama dengan cash inflow dikali diskon vektor, lalu enter dan tarik. Nah, untuk total present value menggunakan auto sum, lalu enter. Nah, untuk net present value menggunakan rumus sama dengan total present value dikurangi initial investment, lalu enter. Nah, ini udah sama hasilnya. Nah, sekarang kita ubah tingkat bunganya agar net present value-nya itu menjadi 0 atau mendekati 0. Kita coba 30%. Ini means, jadi kita kurangi jadi 20%. Masih jauh, kita tambah jadi 25%. Tambah lagi jadi 28%. Nah, ini sudah means, kita kurangi 27. Nah, berarti di antara 27% dan 28%. Kita coba 27,89%. Nah, ini hampir mendekati 0. Jadi, kita menggunakan 27,80% tingkat bunganya. Nah, untuk IRR mesin B, investasi diterima apabila IRR hitung per tingkat bunga akrual lebih besar daripada tingkat bunga per cost of capital sebelumnya. Jadi, untuk IRR aktual sama dengan tingkat bunga kedua, dan untuk IRR estimate yang pertama yang 15%, lalu enter. Dan untuk keputusan untuk investasi B diterima karena nilai IRR aktualnya itu lebih besar. Jadi untuk kesimpulan, perusahaan mesin A dan mesin B sama-sama diterima. Kalau sama-sama diterima, kita pilih yang persentasi akrualnya itu yang lebih tinggi. Untuk mesin A kan
38,9533% dan untuk mesin B 28%. Jadi IRR memilih mesin A. Dari analisis pertama, untuk payback period memilih mesin B. Untuk ARR memilih mesin A. Dan untuk NPV memilih mesin A. Dan untuk IRR memilih mesin A. Nah, di sini sudah ada 3:1, tapi belum tentu. Masih banyak analisis yang lain untuk memilih perusahaan A atau B. Nah, itu saja yang bisa saya praktikkan di pertemuan ke-6 untuk materi perkuliahan Net Present Value, NPV, dan Internal Rate of Return. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan di praktik ke-6 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.